Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Mohon bantuannya nanti sangat saya dengan Pak Tiawan dalam rangka tugas CGP untuk diseminasi materi budaya positif. Mohon maaf, mungkin nanti akan mengikuti dua kegiatan yang sama saya dengan Pak Setiawan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya Roni Nurustianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta, untuk mendiseminasikan hasil belajar yaitu budaya positif. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, kita akan dialog dulu untuk SMK 2. Semangat pagi! Pagi SMK 2 luar biasa. Baik, Bapak Ibu, hari ini habis senam ya, habis Jumat berkarakter. Semuanya sudah bugar. Mungkin biar semangat kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Nanti coba ikuti saya. Jadi kalau nanti saya bilang tepuk 1, maka Bapak Ibu bisa tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti kiri dan kanan. Kalau tepuk 3 kiri, kanan, dan atas. Kalau tepuk 4 kiri 2, kanan 2. Kalau tepuk 5 kiri 2, kanan 2. Saya praktekkan ya. Misalkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita mulai ya. Pak Isnas. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan menyampaikan materi budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana paradigma lama itu adalah pembelajaran berbasis guru atau berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian di paradigma yang baru ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, di mana bahwa bagaimana siswa itu melakukan kegiatan proses pembelajaran diri itu dengan kesadaran diri. Kalau disiplin dulu dimaknai bahwa taat pada peraturan, tapi pada disiplin positif itu adalah kemauan dari siswa itu sendiri untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan penuh kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang diambil dari kesepakatan kelas atau nilai-nilai yang diambil dari keyakinan kelas. Contohnya kalau misalkan siswa datang tepat waktu. Kalau dulu peraturan kan siswa tidak boleh terlambat. Itu kan nilainya negatif ya. Maka kalau di peraturan kelas itu dibikin positif adalah siswa datang tepat waktu. Kemudian nilai kebajikannya apa? Ya berarti dia disiplin, kemudian dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan
segitiga restitusi. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka bahwa sekarang ini nanti akan pembelajarannya berbasis diferensiasi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, contoh yang sudah dilaksanakan di listrik ini untuk pelajaran PKK ini adalah diferensiasi konten, di mana di semester 2 itu siswa-siswa membuat kelompok untuk membuat konten atau produk yang berbeda. Kemudian ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini adalah nantinya kita harapkan memiliki siswa yang berkarakter. Jadi kalau siswa berkarakter itu nanti kita mau outputnya seperti apa, itu juga siswa ke depannya setelah lulus maka dia akan menjadi apa yang diinginkan. Dan kemarin juga ketika pembahasan visi misi dengan Bapak Kepala Sekolah itu juga menekankan kepada karakter. Nah, yang pertama untuk profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kalau siswa memiliki nilai-nilai ini, mudah-mudahan setelah lulus itu adalah siap masuk di dunia kerja, siap untuk melanjutkan kuliah, dan siap untuk berwirausaha. Nah, kemudian miskonsepsi teori kontrol. Jadi miskonsepsi teori kontrol itu adalah kalau dulu kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa mengontrol murid, dan ternyata itu hanya sebuah ilusi. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa mengontrol murid, karena kontrol itu ada pada murid itu sendiri. Sekeras apapun kita untuk mengontrol siswa, ya akhirnya bahwa itu hanya bisa berjalan dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi kalau siswanya tidak mau dikontrol, ya nggak bisa. Nah, sekarang yang nanti akan kita tumbuhkan ya budaya positif tadi, agar siswanya nanti bisa dengan sadar melakukan proses pembelajaran. Kemudian adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Kenapa? Karena kalau nanti anak-anak itu tidak dikuatkan, terkadang malah mereka tidak mulai bergerak atau bisa ketergantungan. Mungkin kalau dulu kasih reward itu adalah pemahaman paradigmanya lama, itu adalah nanti akan memotivasi siswa. Tapi ini justru malah sebenarnya yang negatif. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih reward, mereka tidak bergerak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bahwa kita sebagai orang dewasa itu kalau paradigma lama itu, kalau kamu mengikuti saya itu udah pengalaman, saya itu sudah malang melintang dan sebagainya, jadi kamu harus begini. Nah, itu konsep sebenarnya yang sudah nggak relevan lagi ya. Karena apa? Karena ya kalau kita memaksa siswa ya artinya bahwa di kurikulum Merdeka ini siswa punya kemerdekaan untuk bisa melakukan kegiatannya, untuk bisa memilih sendiri kegiatan sesuai dengan yang diharapkannya. Tentunya ini yang nilai
positifnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak pernah nggak kalau siswa-siswa itu mengalami kesalahan kemudian kita pojokkan, kamu sih begini, itu kesalahan kamu. Nah, ini adalah dengan kegiatan itu sebenarnya dia tidak bisa menguatkan karakternya, yang justru adalah membuat siswa itu menjadi kecewa, menjadi kecil hati. Kemudian, nah, kita juga mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau pada stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan guru dengan kebutuhan siswa adalah sama. Tapi kalau teori kontrol, realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru dengan kebutuhan siswa itu berbeda. Makanya di kurikulum Merdeka itu mencoba menjembatani kebutuhan siswa. Jadi dalam satu kelas itu mungkin di mata pelajaran yang sama kebutuhan siswanya akan berbeda-beda dan kita harus memfasilitasi itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini masalah persepsi. Mungkin kita melihat sesuatu yang sama, tapi masing-masing orang akan memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda. Kemudian poin yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menganggap sama nih, tapi kita mencoba pandangan setiap orang itu tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi kalau kita melihat bahwa anak yang melakukan kesalahan itu jelek, tapi sebenarnya semuanya itu punya tujuan, ada tujuan. Maka kita bisa menggali ini dari siswa itu. Misalkan kalau siswa itu terlambat masuk karena jajan di kantin, maka kalau paradigma lamanya ya kita, kamu tuh gimana sih ya? Tapi kalau paradigma barunya adalah kenapa kamu jajan di kantin? Nah, pasti ada alasan-alasan tertentu di balik itu. Bisa jadi bahwa dia belum sarapan dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bahwa yang bisa mengontrol kita atau siswa itu ya hanya siswa itu sendiri. Apapun yang dilakukan dari luar itu tidak bisa. Yang artinya adalah butuh kesadaran dari siswa sendiri itu untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita memaksa siswa, tapi kalau siswanya nggak mau ya nggak jalan. Makanya pemaksaan peraturan itu kadang hari ini jalan, besok nggak jalan lagi. Kenapa ya? Karena siswanya nggak mau dikontrol. Tapi beda kalau ini adalah dia tumbuh dari keyakinannya sendiri. Kemudian ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah nggak Bapak Ibu? Ayo kita diskusi. Itu belum, maka harus dipaksa. Nah ini kalau di stimulus responnya. Tapi kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir yang
menang kalah. Nah, yang di teori kontrol ini adalah kita model berpikir menang-menang. Jadi menang-menang. Jadi yang artinya win-win solution. Ini kita bahas pada disiplin. Disiplin itu artinya dari kata disiplina yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi lebih ke bentuk tanggung jawabnya. Kemudian disiplin positif ini adalah cara menerapkan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kegiatan disiplin itu tidak ada embel-embelnya, dapat penghargaan, imbalan, ancaman atau takut akan hukuman. Kemudian tujuan kita sebagai seorang guru ini adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sudah bahas ke disiplin positif dan tujuan guru. Jadi disiplin itu lebih kepada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian nilai-nilai dari kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi sudah ya. Kemudian ada Ibu Primary Years. Ini adalah ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Gitu. Nah, ini nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini adalah contoh nilai dari kebijakan suatu institusi. Nah, kita akan membahas kepada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ini Bapak Ibu juga pasti punya tujuan dasar ya. Tujuannya apa gitu. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di antaranya makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan. Di antaranya ada harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan ini jika ada yang tidak terpenuhi maka itu yang menjadi problem. Maka dari poin-poin ini sebenarnya kalau ada siswa yang bermasalah, pasti dari kelima kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, entah itu kasih sayang, kemudian kebebasan atau kesenangan dan sebagainya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini, jadi kalau di paradigma baru pendidikan itu adalah bukan lagi peraturan kelas. Kenapa? Karena peraturan kelas itu sifatnya adalah memaksa. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah suatu aturan atau bisa dikatakan kesepakatan kita dengan siswa agar proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik. Yang artinya bahwa kesepakatan kelas itu dibicarakan dengan siswa, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Kalau peraturan itu kan dulu satu arah, dari guru, peraturannya tidak boleh ini, bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kesepakatan kelas ya kita bicarakan bersama dengan siswa-siswa di dalam kelas, sehingga siswa dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bisa disesuaikan dengan kondisi kelas di sekolah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu misalkan gini, misalkan tidak boleh terlambat, maka pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu. Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Jadi lebih ke pernyataan positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan yang umum, tidak khusus. Kenapa? Karena kalau pernyataan yang khusus itu kan nanti jadinya banyak banget ya. Jadi maka dibikin pernyataan yang universal. Kemudian mudah diingat ya. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Jadi cukup sedikit tapi sudah bisa mencakup semuanya. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar. Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang siswa itu melakukan sesuatu karena apa? Karena agar tidak dapat hukuman. Misalkan datang ke sekolah pagi itu biar tidak dihukum. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Nah, contohnya misalkan belajar di sekolah mengerjakan tugas itu biar dapat ujian misalkan. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Itu motivasi intrinsiknya. Nah, kita akan bandingkan 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kan siswa nggak tahu nih mau dikasih hukuman apa. Ketika terlambat, tiba-tiba dikasih kamu jalan bersama atau kamu berdiri di depan kelas, siswa nggak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu berarti kan kalau hanya dari guru saja. Dan yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman tidak hanya fisik tapi juga psikis.
Nah, bukan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, jadi sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensinya. Berarti misalkan kalau siswa terlambat datang di kelas, misalkan konsekuensinya apa? Oh, berarti nanti pas istirahat harus di kelas untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah bentuk konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu sebenarnya murid juga tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi peran guru adalah memonitor siswanya. Apakah dia berperilaku sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mandiri. Jadi siswa disadarkan kesalahannya apa. Nah, kemudian di situ dia bisa mengambil tindakan peran apa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi lebih berproses pada memperbaiki kesalahannya, bukan hukuman. Nah, sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah tipe penghukum. Nah, kalau salah itu ya dihukum. Kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus menulis 10 kali di buku. Nah, ini tipe penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah itu adalah memojokkan gitu. Ini gara-gara kamu nih, kamu nggak mengerjakan tugas nih, gitu. Kemudian sebagai teman, maka kita sudah bisa memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau itu yang kayak tadi, misalkan kalau kamu datang telat ya berarti kamu nanti konsekuensinya 15 menit istirahat harus di dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, diharapkan bahwa kita ada di posisi sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ini, siswa tidak memakai sepatu hitam saat masuk sekolah. Nah, siswa tidak memakai sepatu hitam. Kita lihat dari solusinya. Yang pertama, tipe penghukum adalah, kalau tipe penghukum, siswa disuruh melepas sepatu dan mengalungkan di leher siswa. Nah, tipe penghukum ini. Pembuat rasa bersalah ini adalah melalui pernyataan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu dibikin merasa bersalah. Kemudian kalau teman, misalkan ini, ayo Mas ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi posisi teman itu sebenarnya posisinya di netral. Cuman anak-anak itu kadang merasa ketergantungan dengan kita. Kemudian pemantau, contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu harus pulang untuk mengganti sepatu warna hitam. Jadi konsekuensinya misalnya kalau nggak pakai sepatu warna hitam harus pulang mengganti warna sepatunya. Kemudian sebagai manajer, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi siswa itu diajak untuk mengetahui kesalahannya dan proses perbaikan apa itu datangnya dari siswa. Gitu. Mungkin Bapak Ibu di antara ini sekarang ini posisinya masih di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sudah di manajer ya, Pak Isna? Di manajer, oke. Pak Tarji? Pemantau ya, pemantau. Nah, rata-rata ya ini tadi Pak Isna sudah di manajer dan pemantau.
Kemudian keyakinan kelas ini adalah ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu adalah keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dan guru agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, dibikin bersama-sama dan digunakan secara bersama-sama. Ini akan memiliki efek jangka panjang. Sedangkan kalau peraturan kelas itu dibikin hanya satu arah dan sifatnya itu memaksa dia hanya bertahan cepat ya. Jadi mungkin siswa mau melakukan ini karena terpaksa, tapi besok lagi ya kadang diulang lagi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau siswa mengalami suatu problem atau masalah, maka yang baiknya adalah kita menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu berbuat kesalahan itu nggak apa-apa gitu itu, selama nanti bisa memperbaiki. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra putri kecil di rumah itu mungkin temboknya udah berwarna-warni gitu. Nah, mungkin kalau nggak tahu ya, orang tua nggak tahu disengeni, oh coba orek-orek gitu. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, karena itu proses dari belajar gitu kan. Kemudian kita atau pernyataan yang bisa diwakili adalah berbuat salah itu adalah wajar. Jadi kita harus menganggap bahwa kesalahan itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan Bapak juga pernah melakukan itu, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kau berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas itu adalah jangan sampai anak itu berada di identitas gagal. Jadi kita harus menstabilkan agar dia berada di identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang artinya bahwa setiap kegiatan itu pasti punya alasan tertentu. Nah, ini yang perlu kita gali kepada siswa. Misalkan siswa yang sering tidur di kelas, ya sebenarnya kita nggak bisa langsung memvonis kamu kok begini begitu. Tapi yang baiknya adalah kita coba berkomunikasi dengan siswa itu, kenapa tidur di kelas dan sebagainya. Nah, contoh pernyataannya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu jadi menanyakan keyakinan. Apa yang keyakinan kelas kita? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebenaran dari suatu kesepakatan kelas. Nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh videonya.
simak video restitusi. Iya Pak, tadi dia duduk di tas saya, kemudian duduk saya rusak. Oh, begitu. Ya, wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Anda? Ya, saya marah sih Pak, dia nggak sengaja untuk mendorongnya. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, soalnya guru saya jatuh acak-acakan kemudian rusak Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak ingin guru kamu rusak. Tapi coba pikirkan tindakan kamu marah sampai mendorong Anda, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak sih Pak, tidak berbeda dengan kelas karena menurut keyakinan kelas yang dilanggar itu menyalahi karena telah melakukan perbuatan kekerasan Pak. Ya betul. Menurut kamu tidak berbuat kekerasan dengan teman itu penting tidak? Kalau menurut itu kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Ya, saya coba untuk lebih sabar lagi Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin untuk selanjutnya saya bisa lebih bersabar dan jika ada yang melakukan hal tersebut saya menasihatinya terlebih dahulu Pak. Baik, tepat sekali tindakan kamu Rafi. Apakah kamu mau meminta maaf kepada Angga karena sudah mendorongnya? Iya Pak, mau. Baik, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Pak, ya terima kasih Pak. Baik, itu contoh tiga institusi. Jadi ketika ada siswa yang mengalami problem atau masalah, diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian ini sudah ada di bagian terakhir. Ini ya, koneksinya agak macet. Nah, kesimpulannya adalah di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada di standar nasional pendidikan. Demikian pemaparan saya. Mungkin sekarang ada forum diskusi. Monggo ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Monggo silakan. Tanya Pak, saya Nggih, Pak Setiawan. terkait segitiga restitusi dan budaya positif. Izin bertanya. Jika jika kita sudah mencoba melakukan apa itu restitusi, tetapi anak itu kembali bermasalah, bagaimana kita sebagai seorang guru, atau mungkin tadi ada Pak Tarsi menyampaikan pemantau, sedangkan Pak Isna manajer ya, siswa tersebut mengulangi lagi. Itu pertanyaan yang satu. Pertanyaan yang kedua terkait keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jika anak tersebut tidak mematuhi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah sama-sama dibuat bersama, sebagai seorang guru bagaimana menyikapinya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Astiawan. Jadi pertanyaan pertama adalah jika ada siswa yang bermasalah kemudian sudah kita lakukan penyelesaian dengan restitusi tetapi mengulangi lagi, ini di kesalahan yang sama ya Pak ya? Iya. Nah, kesalahan sama ya, maka solusinya adalah kegiatan restitusi yang pertama itu belum begitu mengena. Yang artinya adalah kita perlu mengadakan restitusi yang kedua. Nah, dari kesalahan yang pertama atau restitusi yang pertama itu pasti kita kan sudah tahu alasannya, dia melakukan kesalahan itu. Nah, dari dia mengulangi lagi, kita akan cari penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Apakah permasalahannya masih sama? Nah, dari situ kita bisa menggali dari siswa ini sehingga dapat menyelesaikan problem dari siswa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah kalau ada siswa yang tidak menyepakati dari keyakinan kelas, gitu nggih? Apa yang kita lakukan gitu nggih? Melanggar kesepakatan kelas. Nah, kalau ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas, maka kan kita dari 5 teori kontrol tadi ada pemantau dan ada manajer yang levelnya paling tinggi. Kemudian ya kesepakatan kelas ini kan dibikin bersama antara guru dan siswa. Maka ketika ada siswa yang melanggar, kita termasuk ini pelanggaran ya Pak istilahnya. Berarti kan pelanggaran, maka kita jalankan restitusi juga. Nah, restitusi ketika restitusi. Jadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah suatu pelanggaran yang harus kita lakukan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di situ nanti akan ketemu kenapa dia tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Pasti ada alasannya. Nah, kemudian dari tahapan-tahapan itu maka nanti kita bisa menanyakan ibaratnya itu nanti apa toh yang harus kamu perbaiki dari siswa itu sendiri. Begitu Pak Astiawan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, monggo. Saya kira cukup ya. Baik, itu saja pemaparan dari diseminasi tentang budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi atau membimbing anak-anak kita untuk mencapai cita-citanya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu.
Raffi, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Angga ya? Iya Pak, tadi dia menduduki tas saya, kemudian buku saya rusak. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Angga? Ya, saya marah-marah sih Pak, kemudian nggak sengaja untuk mendorongnya. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, soalnya buku saya jatuh, acak-acakan, kemudian rusak Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak ingin buku kamu rusak. Tapi coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendorong Angga, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak sih Pak, tidak menurut keyakinan kelas, karena menurut keyakinan kelas yang dilanggar itu menyalahi karena telah melakukan perbuatan kekerasan Pak. Ya, betul. Menurut kamu, tidak berbuat kekerasan dengan teman itu penting tidak? Kalau menurut itu kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Ya, saya coba untuk lebih bersabar lagi Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin untuk selanjutnya saya bisa lebih bersabar, dan jika ada yang melakukan hal tersebut saya menasihatinya terlebih dahulu Pak. Baik, tepat sekali tindakan kamu Raffi. Apakah kamu mau meminta maaf kepada Angga karena sudah mendorongnya? Iya Pak, mau. Baik, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi dari kelas 12 TITL. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Roni untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan tidak melakukan kekerasan. Terima kasih. Ivan, tadi Bapak mendapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 6 kali ini Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Baik Ivan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, setuju. Mari kita cari solusinya bersama ya. Ya. Ivan sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Ivan? Saya sering datang terlambat karena saya sering bermain game online dan sampai larut malam, jadi saya menjadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu tahu kalau datang terlambat ke sekolah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting. Nah, itu kamu tahu. Jadi menghargai waktu itu penting sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak tertinggal dalam mengerjakan tugas. Ya Pak, saya menyesal sudah terlambat. Saya mohon maaf, sudah sering terlambat. Iya Ivan, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengurangi bermain game online saat malam dan saya akan berusaha bercepat. Baik Ivan, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu
agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silakan kembali ke kelas. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan dari kelas 12 TITL. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat sekolah.